Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SMK Negeri 5 Kota Bekasi semuanya. Kali ini sudah kedatangan tamu. Di samping saya ada Ibu Dewi Ranti, SPD, MPD, SSI MPMAT. Beliau salah satu pengajar di SMK Negeri 5, ngajar matematika ya Bu ya? Iya. Ngajar matematika. Kita ngobrol-ngobrol tentang matematika nih, karirnya Bu Dewi. Gimana sih awal mula karir kok bisa jadi guru matematika? Gimana Bu? Setahu saya sih dulu kayaknya Ibu nggak suka matematika ya, betul ya? Oh iya. Ya betul ya. Udah jelas. Nah, kok bisa jadi guru matematika itu? Gimana coba ceritain Bu? Ya, saya kan adalah anak biasa yang sama seperti anak-anak yang lain ya. Kalau ngelihat matematika itu pastinya pelajaran yang menyeramkan gitu ya. Iya. Pastinya seperti itu. Karena saya anak yang inilah common children lah, saya seperti itu. Tapi ketika kuliah sebetulnya saya nggak milih matematika waktu itu Pak Ustaz. Saya milih ya jurusan lain lah. Matematika itu nomor 3. Karena saya merasa saya nggak bisa. Maksudnya waktu dapat undangan. Undangan Pak, undangan, iya. Undangan dari IPB, dari UNJ, dan dari Brawijaya saya dapat 3 waktu itu. Kok bisa undangan maksudnya gimana? Undangan universitas. Kalau sekarang namanya SNMPTN. Jalur rapot itu. Jalur rapot. Okay. Betul. Iya. Karena merasa nggak pintar-pintar amat, saya milih matematika di jurusan terakhir gitu ya. Di jurusan pertama. Karena nggak mungkin dapat kalau jurusan pertama kan. Oke. Pasti dilempar ke jurusan kedua gitu kan. Oke. Pasti dilempar ke jurusan ketiga. Betul. Ternyata ya qadarullah diterimanya di jurusan pertama. Tuh kan. Jurusan gitu. pertama. Di jurusan matematika jadi di kampus IPB-nya. Ya. Nah, maksudnya dari 3 kampus tadi itu 3 jurusan. IPB 1 jurusan, UNJ 1 jurusan, Unbrau 1 jurusan. Oke. Dan yang diterima di IPB jurusannya matematika. Gitu. Nah, daripada saya kagak kuliah, apalagi udah dapat negeri, mau nggak mau ya. Jadi saya kuliah lah di matematika. Terpaksa ya awalnya. Oh iya pastilah terpaksa. 4 tahun yang sangat melelahkan. Penuh tantangan. Tapi dengan begitu juga saya lulusnya 4 tahun nggak sampai 5 tahun. Iya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Udah di IPB ya. Udah di IPB. Kemudian. Saya bukan keguruan ya. Saya ilmunya ilmu murni matematika. Oh iya SSI ya. SSI. Minor saya komputasi yang seperti Pak Ustadz kerjakan sekarang. Saya programmer aslinya itu. Oh. Gitu. Ininya kekhususannya pas di kuliah. Betul. Enggak, dulunya kan katanya nggak suka matematika. Memang maunya yang 2 kampus lain itu jurusannya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Sebenarnya lebih minatnya ke bahasa Inggris. Betul. Tapi jadinya ke matematika. Jauh loh, itu bahasa Inggris kan bukan eksak ya. Bahasa Inggris itu kan ilmu sosial. Matematika eksak nih ya. Eksak. Tapi sekarang jadi ahli matematika. Ahli enggak lah. MPMAT, Magister Pengajaran Matematika. Lanjut Bu. Biasa aja Pak. Iya, biasa aja. Ada seangkatan saya ada 7 orang yang seperti saya gitu ya, yang di MPMAT itu. Jadi kami waktu tes itu yang diterima hanya 7 orang di semester ganjil ya. Semester ganjil diterima 7 orang. Nah, teman saya itu semuanya dosen gitu. Ini kuliah cerita apa nih? S2 dulu? Cerita S1 dulu. S1 dulu. Nah, bagaimana membangun minat Ibu dari tidak suka matematika menjadi suka banget ya. Sampai mengajar pun saya masih tidak suka matematika Pak. Karena tapi saya punya saya punya satu usaha yang saya lakukan tiap malam sampai dengan sekarang ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya mau ngajar itu saya belajar dulu. Ya. Gitu, itu pasti. Saya bikin coret-coretan, saya bikin apa itu pasti. Karena apa? Karena yang saya khawatirkan adalah ketika saya ngajar, saya berhadapan dengan siswa yang jauh lebih pintar daripada saya gugup, itu berbahaya buat saya. Gitu. Terus motivasinya apa tetap mengambil matematika?
Ya. S1. Oh, S1. Iya. Ya, karena saya pengen ngelihat orang tua saya senang waktu saya di wisuda. Karena di angkatan saya kan kalau tergolong itu cucu ya. Kalau cucu di keluarga saya itu dulu belum ada yang sarjana dari negeri, nggak ada. Baru saya satu-satunya. Iya. Di silsilah keluarga itu ya? Iya, betul. Baru saya satu-satunya dan saya sangat berharap sekali orang tua saya itu akan senang ketika saya di wisuda gitu ya. Dan apa ya harapan terbesar saya yang nyenengin orang tua lah. Kok ya, maksudnya yang penting masuk negeri. Jurusannya apapun lulus. Padahal maunya bahasa Inggris ya, tapi keterimanya matematika. Tapi negeri oke lah. It's okay. Live must go on ya. Take it and love it. Take it and love it. Iya, kalau kamu udah berani ngambil itu, cintai itu, ambil resikonya. Itu. Gitu. Berarti itu setelah itu ibu kuliah 4 tahun, matematika lulus. Kemudian setelah lulus S1 saya ngajar bahasa Inggris dulu. Tetap ya. Belum bisa move on ya? Belum bisa. Bisa move on. Ngajar bahasa Inggris di mana, Bu? Ngajar bahasa Inggris di lembaga pendidikan, Pak. Nanti kalau disebutin sponsor lagi. Oh, sponsor. Enggak apa-apa di sini enggak ada sponsor. Saya ngajar di LPIA dulu. LPIA. Di LPIA itu ini kalau mau cerita jadi ini ya. Ya mohon maaf ya kalau mau cerita jadi gimana ya, karena ini cerita tentang nggak apa-apa. Ya karena ini hobi ya. Hobi itu membawa sesuatu hal yang membuat saya itu berkenalan dengan dunia luar yang jauh luar biasa gitu. Nah pada saat saya mengajar saya ditawarkan untuk jadi koordinator akademik, kalau di sini kurikulum lah ya, wakil kurikulum. Gitu. Setelah itu saya jadi asisten manajer. Gitu. Setelah jadi asisten manajer saya pernah jadi kepala cabang. Setelah jadi kepala cabang saya pernah menjabat juga di kepala akademik pusat. Itu matematikanya kemana itu, Bu? Enggak ada, Pak. Hilang. Sudah ini ya. Sudah terkikis sama bahasa Inggrisnya. Iya. Walau ya yang penting lulus tadi itu ya, membanggakan orang tua. Iya. Dan tapi ya akhirnya nggak bisa move on juga bahasa Inggris. Lalu terus ya terus mengajar sampai dengan tahun 2009 saya ikut tes PNS. Saya sempat mengajar swasta juga tuh, ngajar matematika ya, tetap gugup ya, jadi belajar dulu gitu. Jadi setelah lepas dari lembaga saya ngajar di swasta, ngajar matematika nih sekarang nih. Tapi Bu, sebelumnya nih kan Ibu ngajar bahasa Inggris. Iya. Di LPIA itu. Nah, memang cita-cita Ibu sudah mau dari awal itu bahasa Inggris ataupun matematika itu memang mau jadi guru atau? Oh enggak. Yang bahasa Inggrisnya tadi juga nggak mau jadi guru aslinya? Oh tidak. Dulu pas di mana UGM? Di UNJ dan Brawijaya. Itu memang aslinya tidak mau jadi guru tadinya ya. Tidak. Tapi Inggris murni dan matematika murni pengennya. Saya lupa dulu ngambil bahasa Inggrisnya pendidikan atau bukan ya. Kalau pokoknya masih pendidikan dong ya. Kurang tahu juga, saya udah lupa ingat ya. Pokoknya saya sangat senang bahasa Inggris ya, jadi saya ngambilnya bahasa Inggris gitu. Kebetulan ada tawaran untuk mengajar, setelah lulus mengajar bahasa Inggris. Betul. Ya udah, jadi. Tapi kok bisa Bu diterima di LPA itu ngajar bahasa Inggris padahal kan ijazahnya matematika? Nah kan saya melewati serangkaian tes. Maksudnya Ibu ada orang dalam kan nggak ada ya? Oh nggak ada lah. Lembaga pendidikannya kok bisa percaya ini kok jadi ijazah matematika tapi kok mau ngelamar ngajar bahasa Inggris gitu? Ya pertama kan mereka punya kriteria sendiri ya untuk pengajar bahasa Inggris itu. Yang pertama tidak hanya saya loh yang backgroundnya bukan bahasa Inggris. Ada sastra Prancis, ada Jerman, ada orang fisika, banyak di sana. Cuma mereka karena bisa bahasa Inggris, kami di tes TOEFL, tesnya lulus, dikasih kelas mengajar. Dulu kelas mengajar itu nggak langsung yang high class, nggak langsung high level ya. Jadi untuk ngajar yang elementary dulu gitu, ngajar anak-anak gitu, lewat nyanyian, lewat training dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau kita sudah di tes TOEFL dan kita oke, bisa pindah ke high levelnya, ya kita pindah ke higher level gitu. Sampai dengan saya pernah mengajar conversation class waktu itu.
gitu. Atau mungkin dilihatnya dari transkripnya kali ya. Transkripnya kan ada bahasa Inggrisnya. Ya bahasa Inggris kan cuma nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh juga ya. Nggak tahu saya transkripnya apa ya. B mungkin apa. Oh iya. Nggak excellent juga sih, biasa-biasa saja. Pas masuk kuliah itu. Iya. Transkripnya tapi ya memang hobinya ke situ sih ya. Kasih jalan sama Allah mungkin ke situ ya. Terus lanjut setelah ngajar di lembaga, saya ke swasta tuh ngajar matematika. Kebetulan saat itu ayah lagi sakit ya, papaku lagi sakit, keadaan hamil. Ibu hamil ya? Iya, disuruh berhenti sama orang tua karena orang tua nggak ada yang jagain waktu itu. Bukan disuruh berhenti sih, maksudnya saya lebih suka kerja di rumah gitu. Posisi waktu itu dokter cabang waktu itu. Ya, karena orang tua seperti itu, oh ya udah saya ikut saja gitu ya. Tapi maksudnya orang tua yang minta? Oh enggak. Maksudnya ibu ini aja ya. Karena tapi ibu masih ada ya waktu itu? Masih orang tua papa saya yang sakit, saya hamil, itu akhirnya saya ngambil. Aduh nih daripada nggak ada kerjaan, saya dulu waktu nggak ada kerjaan saya tuh bikin soal, bikin poster gitu, Pak Gustaf. Ya. Terus tetap produktif walaupun di rumah ya? Iya, karena saya seneng gitu. Uangnya memang nggak seberapa sih, cuma ya seneng aja ketemu sama orang tuh seneng. Terus akhirnya ngajar matematika. Sudah keluar dari lembaga pendidikan keluar dari lembaga. Oh, saya tidak pernah nyabang ya. Oh iya. Wah, saya tetap satu. Nggak pernah dua ya? Oh, nggak pernah. Saya tipe wanita setia, Pak. Oh iya. Baik. Ini ngomongin kerjaan, bukan ngomongin ini. Lo setia pada pekerjaan loh, ya kan? Ini loh, bukan ngomongin perasaan ya? Iya, enggak. Iya. Nah, ngajar dapat berapa tahun ya? 2007 ke 2009, 2 tahun mau ke 3 tahun itu saya ikut tes PNS. Di mana tuh ngajar di mana? Ngajar di swasta, di SMK Gelora waktu itu. Sempat ngajar di swasta ya? Tapi posisi sudah, maksudnya orang tua masih sakit? Sakit. Bapak masih sakit. Bu Dewi masih hamil. Dan berhenti dari lembaga pendidikan terus ke SMK Gelora itu. Oh, sebetulnya saya diterima. Maksudnya tetap kerja dong, maksudnya nggak di rumah berarti ibu, maksudnya gimana tuh? Kan kalau di swasta itu saya lebih fleksibel waktunya, hanya mengajar sekian jam, udah kan saya bisa pulang. Iya, jadi ketua cabang ya, jadinya harus selalu ke sana ya. Iya betul. Oke. Udah ngajar di swasta, udah saya menikmati swasta. Berapa jam? Wah, paling tinggi itu 41 jam Pak. Waktu itu orang tua saya sudah nggak ada. Oh gitu. Awal-awal? Awal-awal cuma 12, paling 16. Iya. Ya, gajinya begitulah ya. Ya, Pampers kebelilah. Alhamdulillah. Gitu. Akhirnya saya terima sampai 41 jam, orang tua saya memerintahkan ikut PNS. Saya bilang orang tua yang cewek nih. Iya, saya bilang kan bapak saya udah nggak ada. Saya bilang saya nggak mau karena saya gagal terus nih gitu. Track record saya kan hampir tidak pernah gagal nih Pak. Masuk kuliah undangan nggak gagal ya kan? Nggak pernah gagal nih. Nah, ceritanya kan kayak gitu kan. Tiba-tiba nih gagal terus kan jadi males ya Pak. Awalnya jalannya mulus ya? Mulus, tiba-tiba dikasih kayak gini, aduh males ya. Kilo-kilo. Iya, akhirnya setelah saya mencoba sekian lama, di usia ke-30 mau ke-31 saya diterima PNS, ya alhamdulillah. Kalau saya sempat usia 35 mungkin saya harus melampirkan surat biarkan bakti 15 tahun atau 10 tahun. Karena saya di bawah itu, jadi saya posisinya dianggap 0 tahun 0 bulan. Jadi saya tidak melampirkan pengalaman saya di swasta gitu. Oh gitu. Nah, itu pengen PNS karena orang tua meminta saya seperti itu. Saya tuh anak yang nurut sama orang tua. Sudah berapa kali tes Bu PNS? Waduh, saya lulus 2002 Pak S1-nya. Coba Bapak hitung aja berapa kali. Oh jadi walaupun masih di LPIA itu, Ibu tetap tes PNS? Tetap tes PNS. Saya coba di Pemda berapa kali, saya coba di kementerian juga, kementerian tuh hampir semua kementerian saya pernah coba. Oke. Terus keterimalah di Pemkot Bekasi waktu itu. Kan masih di Pemkot nih, belum di provinsi kan. Keterima, saya ngajar penempatan di SMK 5. Sesuai dengan ijazah?
sesuai dengan matematika. Oh jangan salah, saya pertama kali datang ke SMK 5 saya dikasih jam mengajar bahasa Inggris Pak. Langsung SMK 5 ya berarti pas diterima PNS di Pemkot Bekasi langsung SMK 5 penempatannya? Enggak, dulu sempat transit di SMP 13 dulu. Iya. Nah, itu SMP 13? SMP 13 karena mau menggantikan guru yang mau jadi kepala sekolah ceritanya. Sempat ngajar. Matematika. Iya, maksudnya gitu. Sesuai dengan ijazah ya? Iya. Karena guru yang mau saya gantikan juga guru matematika gitu. Jadi hobinya hilang lagi nih ya? Hilang. Balik ke matematika. Kembali yang sudah kemarin hilang dari LPIA itu ya, balik lagi ke matematika. Iya. Ya, akhirnya takdir memang menentukan seperti itu. Terus? Gitu. Ngajar di SMK 5 dapat jam bahasa Inggris. Masih bahasa Inggris ya? Masih bahasa Inggris. Ya, Pak Satori terima kasih yang sudah mempercayakan kelas bahasa Inggris ke saya dulu. Dulu Pak Satori. Kok enggak, maksudnya beliau masih menunjuk Bu Dewi untuk ngajar bahasa Inggris. Itu tiba-tiba ngasih bahasa Inggris gitu, jam bahasa Inggris, atau Bu Dewi ngomong saya bisa bahasa Inggris Pak atau gimana? Enggak, waktu itu kan di sesi wawancara saya dengan Pak Satori, gitu. bertanya sesuatu, mungkin Pak Satori ingat kali jawabannya dari bahasa Inggris gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti atau baca CV saya mungkin. Bisa jadi kan? Oke. Kasih jam bahasa Inggris. Dulu kami cuma punya berapa kelas? 4 kelas ya. 4 kelas. Iya. Kemudian baru setelah berapa tahun di SMK 5 dikasih jam matematika ya? Enggak berapa tahun sih, semester berikutnya udah sudah matematika. Terus bagaimana kok bisa expert di bidang matematika ini? Enggak expert sih Pak. Ya mungkin kisi-kisi atau apa ya, buat teman-teman sahabat-sahabat SMK 5 semua di rumah mau tahu nih kok gimana, kan ya anak-anak kan taunya matematika tuh susah gitu. Terus ibu kok dari tidak suka jadi ya mungkin memang awalnya kan kecemplung, tapi kan nggak bisa dipungkiri MP Mat gitu loh, magister kan, magister pengajar matematika gitu. Banyak itu Pak. Ya maksudnya banyak, tapi kan yang tadi yang nggak suka cuma saya kali. Iya, maksudnya gitu kan apa ya, kalau saya dulu kan juga nggak suka, cuman kesini juga saya nggak matematika gitu kan. Nah, maksudnya ibu kok bisa jadi expert sampai S2 matematika itu bagaimana? Punya motivasi apa gitu buat teman-teman yang bisa di-share gitu? Yang pertama kali yang saya harus sadari adalah sebagai guru kita kan mesti upgrade terus ya pengetahuan gitu ya. Jadi jangan sampai tuh buku yang sudah Bapak Ibu pegang tidak dibaca. Itu jangan sampai. Minimal itu dikuasai semua latihan-latihannya gitu. Literasi ya. Literasi itu harus modal literasi ya. Dan yang kedua, saya tuh sering mendapatkan kiriman-kiriman soal yang bertanya kepada saya gitu. Jadi dan teman-teman banyak gitu. Teman-teman sesama guru, adik saya, ponakan pokoknya sering pada nanya gitu. Tapi saya nggak pernah nanya. Bapak yang nggak usah nanya. saya nggak tahu menawan tentang matematika. Iya. Setelah saya jawab, mungkin jawabannya betul, memuaskan bagi mereka, penjelasan saya bagus, saya merasa ya itu tadi take it and love it. Kayaknya ini memang harus didalami takdir hidupmu deh. Gitu, ceritanya seperti itu. Akhirnya karena seperti itu terpikir sama saya gitu, ini untuk upgrading selanjutnya apa ya, apa kuliah lagi ya gitu. Ketika mau dipikir kuliah lagi, saya daftar di 2 universitas yang ternama, saya ditolak karena IPK saya waktu S1 itu kecil gitu. Akhirnya ITB membuka S2 tanpa syarat IPK S1. Wah, kesempatan ya. Tes yang pertama psikotes, tes yang kedua TOEFL tes. Apa dibalik ya, TOEFL dulu baru psikotes. TOEFL-nya itu tidak boleh dilakukan di lembaga manapun. Harus di ITB atau di Cambridge. TOEFL-nya. Karena di Cambridge mehong, saya milih di ITB. Nah, itu ya. Maka ITB percayanya Cambridge ya. Iya, akhirnya kami tes di sana. Tapi kalau TOEFL mas, makan lah ya, Dewi kan udah
Ya, sukaannya bahasa Inggris gitu ya. Oh ya, tapi kan sekian tahun udah nggak dipakai Pak. Oh, iya. Pastinya kan kemampuannya pasti nggak terasah menurun. ya. Iya. Gitu. Ya terima kasih kepada Miss Nanik yang sudah mengajarkan saya TOEFL waktu itu di S2. Guru saya salah satu guru di SMK 5 juga. Iya. Bahasa Inggris. Top deh Miss Nanik. Mengajarkan saya kisi-kisinya apa, kalau ini jawabannya apa gitu. Kisi-kisi TOEFL ya. Kisi TOEFL. Dan alhamdulillah nilai saya masuk lah buat berapa? S2. 535 waktu itu. 535? Iya. Mas 35 bro. Gua aja nyampe 400 ya susahnya. 535. Bahasa Inggris 535. Nah, waktu itu, waktu itu. Iya. Berikutnya sih ya, TPA itu potensi akademik tuh nggak boleh dilakukan oleh lembaga manapun kecuali apa namanya lembaganya itu lembaga pemerintah. Nah, saya tes di sana. TPA, tes potensi akademik. Bappenas ya yang menyelenggarakan itu, saya lupa. Bappenas, saya ikut di sana, saya lulus ya udah. Masuklah ke ITB. Iya, karena 2 syarat itu. Tapi ITB juga bergengsi juga loh. Oh iyalah. Kan ibu kan nggak terima di salah satu yang dua universitas yang saya berharap banget masuk sana, ternyata nggak diterima. Tapi ITB itu juga luar biasa loh, Bu. Maksudnya banyak inovasi-inovasi yang keluar dari ITB kan banyak sekali. Ya justru di ITB itu saya mengenal cara bikin publikasi ilmiah, cara mempresentasikan yang bagus, tingkat percaya dirinya baik gitu. Gimana nggak percaya diri Pak Gustaf? Hari pertama saya kuliah, saya duduk, oh ya selamat datang di kampus ITB, kampusnya calon presiden. Wah, coba. Hari pertama kita masuk. Slogan ITB gitu. Kampusnya calon presiden coba. Gitu. Tuh, apa enggak merasa Bung Arno ya dari ITB, terus Pak Habibie sempat kuliah di sana. ITB beberapa juga. Menteri yang ya bagus-bagus kan dari sana. Tapi maksudnya tidak menutup kemungkinan dari universitas lain juga. Iya, enggak lah. Presiden. Tapi itu slogan ITB aja. Iya, buktinya kan saya melamar ke universitas lain dulu sebelum ke ITB kan. Iya. Gitu. Itu hanya slogan motivasi ITB. Motivasi ITB itu luar biasa, sangat luar biasa. Berapa tahun Bu? Di ITB? 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. 2 tahun kurang itu berarti 3 semester. 4 semester? 4 semester, tapi kurang berapa bulan aja. Tapi tetap 4 semester lah. 4 semester. Di semester ketiga IPK? IPK 350 kalau saya nggak salah. 350. Cum laude berarti ya? Enggak, kalau di ITB nggak cum laude. 375 kalau itu. 375 itu. Ini juga ITB. 375. Oke, terus gimana bro? Terus 3,5 lulus dari ITB tahun 2014. Posisi punya anak berapa? Posisi anak 2. Jadi staf kurikulum di SMK 5. Oh, lagi sibuk-sibuknya. Bapak jadi wakil saya apa bukan wakil itu? Itu kayaknya saya masih jadi wakil. Itulah kesibukannya. Nah, ini kenapa bisa tepat waktu? Nah, ini rahasianya nih, teman-teman nih. Betul. Saya pernah merasakan 2 hal. Saya Bu ya, saya kuliah itu 9 semester. 9 semester. Aduh, Bapak banyak duit berarti. Oh, bukan banyak duitnya, Bu. Bapak saya banyak duit. Tapi belum punya kesibukan apa-apa, sedangkan Ibu kuliah selalu tepat waktu dan padahal punya kesibukan dan punya anak gitu. Punya suami Pak? Punya suami juga. Iyalah, masa punya anak punya suami? Ya kan anak adopsi bisa. Oh, iya. Nah itu apa Bu? Nah, ininya, rahasianya. Tadi 2 hal tadi ya, saya pernah merasakan kuliah sambil bekerja, artinya kuliah jadi fokus ya. Bekerja sampingannya waktu saya. Nah ini bagi teman-teman yang kerja sambil kuliah. Nah yang kedua, kuliah sambil kerja. Kalau tadi yang pertama kan bagi siswa-siswi ini yang nggak suka matematika, Bu Dewi punya solusinya tadi, punya motivasinya, punya rahasianya. Sekarang buat teman-teman yang kuliah dan sambil bekerja, ini jika kamu kuliah sambil bekerja, syaratnya cuma satu ini. Satu ya? Satu syaratnya. Apa tuh? Istiqomah Pak, ngerjainnya itu. Jadi saya sudah berjanji, tugas kuliah itu harus di Bandung.
Tugas kerja ya harus di Bekasi. Oh jadi ibu selama kuliah hari apa aja? Kuliah tuh hari Rabu, Kamis, Jumat Pak. Rabu, Kamis, Jumat. Itu Rabu, Kamis, Jumat di Bandung? Di Bandung. Tidak ke Bekasi? Tidak ke Bekasi. Oke, berarti maksudnya urusan pekerjaan diselesaikan di hari yang Selasa, lain. Senin, Selasa, Jumat. Jumat. Selasa, Jumat. Senin, Selasa, Sabtu. Senin, Selasa, Sabtu di Bekasi. Dikerjakan. Iya. Rabu, Kamis, Jumatnya di Bandung. Fokus kuliah. Fokus kuliah. Oke. Jadi tidak membawa pekerjaan ke sana ya? Oh tidak. Ya, terima kasih juga nih untuk kepala sekolah saya waktu itu Bu Diah yang sudah menginginkan yang telah mengizinkan saya waktu itu untuk dengan pola kerja seperti itu. 3 hari tidak masuk itu 3 hari tidak masuk. Yang penting kan dapat izin dari pimpinan ya. Betul. Oke. Itu rahasianya. Berarti harus istiqomah dan fokus. Jadi ya kerjaan ya harus di tempat kerja. Kuliah ya harus di tempat kuliah ya. Iya. Oh saya di Bandung itu udah berasa nggak kuliah Pak. Berarti kalau minggu, oke. Kalau minggu berarti ya udah di rumah. Keluarga. Iya. Keluarga. Oke. Fokus langsung keluarga ya. Fokus keluarga. Jadi segala satunya harus fokus, bro. Teman-teman semua. Oke. 2 tahun lulus, setelah itu dapat gelar MPMAT itu. MPMAT, pas Magister Pendidikan Matematika. Pengajaran ya. Sorry, Magister Pengajaran Matematika. Targetnya selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mau S3 tapi suami saya masih S1 Pak. Jadi saya mau mendorong suami dulu nih. Okay. Ayo, kalau suami bisa S2, saya mau S3 gitu. Enggak, suami dulu S3 Bu. Jauh ya. Jauh Pak. Oke. Kelamaan nanti Pak. Terus kayaknya Ibu juga pernah ikut seminar apa itu? Siameo ya? Oh, Siameo. Nah, Siameo apa itu? Panjangan dari apa? Siameo. Southeast Asia Ministry Education Organization. Kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Oh, gitu. Pokoknya depannya tuh Southeast Asia. Berarti Asia Tenggara. Iya. Oke. Itu apa itu? Apa yang dilakukan di sana? Waktu tahun 2015 atau 16 itu saya lupa. Saya pernah dapat surat undangan kegiatan seperti SMEO itu dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi waktu itu. Melalui MGMP Matematika? Oh tidak, melalui kasih kurikulum waktu itu. Oh, kasih kurikulum di share ke sekolah. Ada yang mau nyoba nggak? Sekolah SMK 5? Semuanya, se-Kota Bekasi ditawarkan. Oke. Nah, ada yang mau coba nggak? Nggak ada yang mau coba, ya udah saya aja nyoba gitu. Saya coba, saya apply lewat webnya ya waktu itu. Saya lewat webnya apply, sebulan kemudian atau 3 minggu kemudian saya saya potong ya. Maksudnya di dinas kementerian apa namanya? Pendidikan Kota Bekasi. Ya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi nge-share ke semua sekolah di Kota Bekasi melalui kepala sekolah. Terus kepala sekolah di share lagi. Nih siapa yang mau gitu ikut Siameo. Mereka pada mundur karena salah satu syaratnya adalah harus melampirkan TOEFL dan berkemampuan ke bahasa Inggris yang baik. Itu mah buat minimal ya. Chill ya. Enggak juga lah, setelah sekian lama tidak berbahasa Inggris, pokoknya saatnya nih gitu kan. Nah, saat ini saatnya nih berbahasa Inggris gitu ya. Nah, sampai sana ternyata luar biasa guru se-Asia Tenggara apa gitu. Jawa Barat. Di mana itu aja? Di Jogja waktu itu. Oh, di Jogja. Saya mengharapkan di Filipina waktu itu sebetulnya. Oh, biar keluar negeri sekalian. Biar keluar negeri sekalian. Nggak taunya di Jogja ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting liburan. Berarti orang luar negeri yang keluar negeri dia. Orang negeri yang keluar negeri. Luar negerinya maksudnya. Iya, Indonesia ya. Orang luar negerinya kan luar negeri ke Indonesia. Saya ke sana bulan April, posisi waktu kurikulum waktu itu saya digantikan sama Pak Denny waktu itu 14 hari. Pak Denny sempat jadi bakal kurikulum selama 14 hari selama saya pergi. 14 hari. 14 hari. Jadi 14 hari di Jogja. 14 harinya di Jogja. Nah, selama di Jogja ya alhamdulillah teman sekamar saya itu guru berprestasi di Riau kalau saya tidak salah itu. Orang Indonesia. Indonesia. Jadi dari Indonesia berapa orang? Berapa orang ya? Sekitar 20 orang mungkin ya. Dari luar negerinya itu 7 atau 10 orang. 20 orang dari berbagai macam daerah. Guru matematika, MGMP-nya. Dari Bekasi, Ibu sendiri? Dari Bekasi saya sendiri. Kabupaten Bekasi ada perwakilan dari Cikarang, penulis Kompas. Dari SMK 5 sendiri Bu, maksudnya guru-guru matematika yang lainnya?
nggak coba ikut karena kemampuan yang di salah satu syaratnya itu yang harus berbahasa Inggris pada gitu. PD ya. Pada PD. Guru SMK 5 juga sebenarnya bagus-bagus. Oh iya. Cuma nggak PD aja kali ya. Ya, pastinya. Ya, oke. Ya, terus di sana itu ya karena bertemu dengan orang-orang hebat, jadi saya termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lah, guru yang lebih baik. Di sana itu yang namanya ngajar itu Pak Gusta, nggak perlu pusing-pusing bikin PowerPoint segala, nggak perlu gitu. Jadi apa yang ada di depan kamu sendiri itu adalah teaching aid buat kamu. Contohnya Bu? Contohnya belajar tentang simetris. Ngapain kita pakai benda-benda yang lain? Mata kita kan kanan kiri simetris, ya kan? Kalau kita dibelah gini kan kanan kiri simetris. Ya iya, kan? Kalau tergantung sih, nggak semua. Nggak semua simetris ya? Nggak semua bagian tubuh ya. Kalau mata simetris. Ya kalau kan kuping belum tentu kuping saya juga. Ya kan yang terlihat lah, gitu kan. Pada umumnya kan simetris. Itu Bapak berarti ada kesalahan aja berarti. Mungkin pas kecil bobonya miring terus. Iya, mungkin seperti itu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Lantai pun bisa dijadikan media pembelajaran. Contohnya itu bagaimana? Misal lantai dijadikan media pembelajaran gimana? Ya ini misalnya transformasi geometri misalnya ya, translasi 4-2 gitu kan, bergerak ke kanan 4, ke atasnya 2 gitu kan. Ya kan ini bisa daripada kita bikin kotak-kotak di papan tulis. Itu yang didapat dari Xiaomeo. Banyak sekali permainan kartu, bikin banyak deh pokoknya. Kalau diceritakan itu nggak bisa selesai hari ini. Waktu itu Ibu juga sempat yang masalah sepatu, nomor sepatu? Sepatu itu jadi gini, dia bilang apa ya, nggak ada tuh guru-guru yang bisa ngajar bagus. Itu di Xiaomeo juga? Xiaomeo juga. Pas apanya? Tesnya? Pas tes mengajar. Ada tes mengajarnya juga Pak di sana Pak. Sebelum bisa lolos. Sesudah kita masuk. Pas di Jogja itu. Iya, sesudah kita masuk ada salah satu sesinya adalah sesi kita harus, kalau di sini namanya micro teaching kali ya. Nah, peer teaching gitu ya. Peer teaching itu kan kita mengajar di depan teman-teman kita ya, kolega ya gitu. Nah, pada saat itu saya kehabisan ide gitu. Ini dia dikomentarin kayak gini gitu kan. Semuanya komentarnya tidak ada yang bagus gitu. Sampai dia itu bilang, Pak, judgesnya apa? Iya, instrukturnya. Bilang kayak ngetes aja gitu. Iya, instrukturnya menyampaikan ini. Beliau itu lulusan Belanda dan Jerman, kalau saya tidak salah. Ngetesnya maksud buat apa itu? Nggak ada masalah apa, cuma hasil belajar di Xiaomeo-nya aja gitu. Iya. Coba bisa nggak guru-guru merasa masih belajar di Xiaomeo? Terus? Gitu. Jadinya pas sampai itu saya mengajar apaan ya? Saya pas maju ke depan saya terinspirasi gitu. Saya lihat sepatu teman-teman, itu sepatunya bagus gitu. Wow, what a great shoes gitu. Can I see? Gitu. Diambil bahasa Inggris ya berarti ya? Of course. Iya. Kan semua ada Filipina gitu kan. Udah matematika susah, tambah bahasa Inggris ya tambah kacau ya. Untungnya Ibu dulu mencintai bahasa Inggris. Iya, saya cinta banget. Masuk matematikanya kecemplung, tapi akhirnya bisa berenang. Ya gitu lah, berenang. Harus bisa berenang Pak. Ambil sepatunya, tulis di papan. Nomornya tulis papan. Kalau kamu sepatunya juga bagus juga, mereknya apa ya? Tapi bahasa Inggris ya. Mereknya apa? Mereknya ini. Wah, bagus ya. Nomor berapa? Ya, tulis nomornya. Semua pada bingung. Ini kayaknya sepele banget gitu kan. Terus ya udah ayo sekarang kita urutkan gitu kan. Masuk mentornya itu juga. Iya. Dia diem aja. Mukanya ya muka instruktur. Ini ngapain sih gitu ya. Saya sempat tutup wah kayak bahkan komentar jelek gitu kan. Saya udah susun, saya ceritakan, ayo coba ketika susun ada berapa banyak data, segini. Oh dia baru ngerti. Mediannya yang mana? Ini modusnya mana? Wah gitu. Yang mana yang sering muncul? Oh ini namanya modus gitu. Peluang masuk juga di situ ya. Nah, jadi saya mengajar statistika awal itu ini data apa itu judulnya ya? Hanya dari nomor sepatu waktu itu. Dia langsung. Terus apa komentar? Wah, dia langsung berdiri setelah saya mengajar. Berapa orang Bu? Yang mana? Mentornya. Mentornya ada 3 orang yang ada di situ. Tapi dia kan mentor ini nih, mentor inti lah. Oh kayak ini ya, kayak sidang skripsi gitu, ada pembimbing, ada penguji. Terus? Nah, sepanjang diskusi yang dibahas itu adalah
Pertama, Bu Dewi ini kekuatannya di mana ya, strengthnya gimana? Ini Bu Dewi ini kalau ngajar kok suaranya kenceng banget ya, apa nggak capek gitu? Katanya yang satunya. Oh nggak Bu, saya terbiasa di sini, begini di kelas. Loh Ibu ngajar di mana? SMK. Oh pantes, pasti anaknya laki-laki semua ya, gitu. Oh Bu Dewi, kok kepikiran ngajar itu? Iya Bu, yang simpel-simpel aja. Yang penting kan pembelajar itu harus bermakna gitu. Itu saya ngelesnya begitu. Padahal kan tadi kehabisan ide kan. Yang terakhir si orang itu dia langsung berdiri dan bilang, I love the way you teach. Wah, sangat suka Anda mengajar. Cara Anda mengajar, iya. Katanya dia baru kali ini bertemu dengan guru yang mengajar kok sesimpel itu. Tidak repot dengan laptop, tidak repot dengan lembar kerja, tidak repot dengan yang lain-lain gitu. Pertanyaannya adalah, Bu Dewi sering melakukan itu nggak di kelas? Nah, yang dia khawatirkan adalah saya jangan-jangan mengajar itu cuma pada saat mau peer teaching doang nih, dia mendapatkan hasil yang bagus gitu kan. Saya bilang, saya kadang-kadang kayak gitu Pak. Kenapa? Karena siswa saya itu siswa SMK. Salah satunya adalah elektro itu banyak laki-lakinya. Jadi kalau saya tidak menarik perhatian agak sedikit sulit. Maksudnya masih ada yang nggak percaya gitu? Iya, masih ada yang nggak percaya kalau ngajarnya kayak gitu. Itu mah paling buat tes doang. Buat tes doang. Itu jawaban beliau. Iya, saya seperti itu. Kira-kira ya. Hanya dari nomor 1. Jadi semua benda yang ada di sekitar kita bisa jadi bahan ajar ya. Betul. Tidak mesti harus pakai laptop, textbook lah ya. Digunakan semua. Betul. Gunakan semua yang ada, itu adalah teaching aid mode. Itu motivasi buat guru. Dapat semua tuh ya bro. Jadi buat siswa, buat yang kerja sambil kuliah, dengan yang guru. Di semua bahan bisa digunakan untuk mengajar. Semua bisa digunakan. Ya, di itu ya. Iya. Itu tiba-tiba bisa kepikiran sepatu kan? Gimana? Ya kadang-kadang ide itu kan datang suddenly ya. Pada saat the power of kepepet ya? Iya mungkin seperti itu ya. Pada saat kepepet semua orang dikomentarin jelek, gue nggak mau dikomentarin jelek gitu kan. Jadi saya berpikir keras bagaimana caranya nih si orang ini bisa terbuka matanya. Tidak semua guru yang Anda lihat ini. Iya gitu. Termasuk yang dari luar negeri juga itu dikomentarin juga. Kurang ini ya. Iya. Karena gini, salah satu teman saya dari Vietnam, Vietnam, Miss Hill, itu dia ngajarnya seperti ngajar orang kuliah Pak. Jadi ngajar matematika itu ditulis definisi. Bapak pernah dapat mata pelajaran matematika kan? Definisi, titik adalah jadi dibahas dulu tuh semua yang berkaitan dengan konsep, definisinya, lemanya, dalilnya disebutkan sama dia di awal. Gitu. Saya bilang kalau saya ngajar gini ke anak murid saya bisa kabur semua, miskin SMK gitu. Kabur semua itu. Jadi selanjutnya komentar tadi. Tapi mesin itu sangat brilliant. Iya tahu maksudnya dia memang kan tidak semua orang pintar ya. Orang pintar banyak di dunia ini. Cerdas gitu ya. Tapi tidak semua orang pintar dan cerdas itu bisa mengajar. Gitu ya. Jadi itulah susahnya menjadi guru. Karena orang pintar itu belum tentu bisa ngajar. Betul ya. Makanya saya apresiasi banget sama semua guru di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia ya. Iya, betul. Karena walaupun kita cerdas, pintar, tapi belum tentu bisa mengajarnya, ngasih tahu ke siswanya. Ya mungkin kita bisa ngajar cuma ngomong, tapi siswanya masuk nggak, nangkep nggak, nah itu kan ya, itu sulitnya menjadi guru tuh seperti itu. Nah, gitu ya. Memang harus dipastikan nih para guru juga, saya termasuk nasihat untuk saya sendiri. Pada saat kita memberikan materi, itu sejauh apa sih dia diserap oleh siswa gitu. Bahkan saya sering melakukan penelitian kecil tuh Pak Gustaf gitu. Nah penelitian kecil ini ya ada yang beberapa yang saya tulis di jurnal gitu ya, ada juga yang belum terjadi nih mau saya tuliskan juga gitu. Jadi ceritanya kan di masa pandemi ini guru sering kesulitan dalam mengajarkan, monoton semuanya. Nah, saya termasuk orang yang agak-agak bosenan
Kok saya ngajar pakai ini, saya aduh udah bosan deh, saya nggak ini kan. Akhirnya saya menerapkan satu metode, saya suruh baca. Jadi saya sering kali memberikan teman-teman siswa itu tugas membaca. Tapi salahnya siswa sekarang itu tidak menganggap membaca itu sebagai tugas. Itu padahal membaca itu penting. Nah berikutnya literasi di matematika kan tidak bisa seperti kita membaca di bahasa Indonesia atau membaca novel, tidak bisa seperti itu gitu ya. Nah jadi di beberapa kesempatan saya memberikan tugas membaca, akhirnya saya siasati, udah kasih suruh merangkum gitu ya. Dari beberapa rangkuman yang saya terima, ini saya ngajar anak elektro sekarang Pak Gustaf, kelas 10 elektro 1, 2, 3. Dari beberapa rangkuman yang saya baca, mereka merangkum matematika seperti merangkum pelajaran IPS. Kebayang lah ditulis gitu kan. Loh, saya bacanya sampai ini anak mungkin tidak mengerti intisari dari yang dia baca atau apa gitu. Padahal kan matematika pentingnya menyalin aja. Iya, menyalin. Matematika itu pentingnya apa sih? Di rumus, definisi dari rumusnya, maka masing-masing variabel itu dia didefinisikan gitu kan. Nah, itu kan pentingnya matematika. Tapi sayangnya itu tuh kadang-kadang tidak ditulis, dan ditulis rumusnya tapi nggak ada definisinya. Misalnya gini, Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Rumus Pitagoras adalah ini, tapi tidak tahu A-nya itu apa, B-nya apa, C-nya apa, itu kan bahaya, ya kan? Terus berikutnya, seringkali contoh soal itu terlewatkan. Nah, itu tidak ditulis, padahal kan itu penting ya. Untuk apa? Saya pernah menerapkan satu konsep namanya cheat sheet. Cheat itu curang. Kertas curang alias kertas contekan. Nah, ya. Jadi di cheat sheet itu silakan kamu tulis apapun yang menurut kamu penting. Ya, setelah tuliskan, saya kasih pertanyaan. Ternyata apa yang dituliskan itu nggak bisa jawab pertanyaan dari saya. Berarti kan apa yang dia tuliskan itu sia-sia. Nggak tahu dia. Nah, dia tidak tahu. Yang penting yang mana tidak. Iya. Nah, padahal udah ada kasih kesempatan. Udah kasih kesempatan. Cheat sheet, ayo. Kebetan lah istilahnya anak SMK ya. Kebetan. Cheat sheet itu salah satu metode yang saya pelajari juga waktu di ITB gitu. Karena saya pernah dengar cerita kalau di Singapura itu yang namanya rumus itu tidak dihafal, jadi tulisnya enggak seperti itu. Jadi dikasih nih rumus banyak, kita cuma ngecek anak itu kalau dikasih senjata bisa gunain apa enggak gitu. Ternyata nggak semua anak ketika dikasih rumus bisa pakai loh. Nggak semua anak bisa pakai. Nah tantangan saya berikutnya seperti itu. Tuh, jadi penelitian saya saat itu adalah saya mengubah nih, saya kasih tugas, ya mereka suruh pilih salah satu yang mereka kuasai untuk menjawabnya. Saya suruh presentasi lewat video call. Nah, setelah mereka presentasi lewat video call, saya tulis soal yang dia pilih apa. Saya cek hasilnya di PTS, korelasinya. Dia jawab soal eksponensial, dia bisa menjawab soal eksponensial dengan baik atau tidak gitu. Oh ternyata bisa. Positif saya kasih nilai, jadi ada keterkaitan. Kalau tidak saya kasih negatif gitu. Hasilnya memang kalau anak sudah pede dia presentasi, sudah pede dengan hasil yang dia dapatkan sendiri, nah, insya Allah kemampuan di PTS-nya juga bagus. Itu hasilnya. Itu hasilnya. Hanya coba satu materi ya waktu itu ya, kita tidak coba materi yang lain karena terlalu banyak variabelnya nanti. Gitu. Untuk ini Bu, Xiameo baru lagi Xiameo nih. Itu dia program tahunan atau Xiameo itu dalam 1 tahun punya beberapa kegiatan. Cuma kami para alumni, saya alumni Xiameo. Oh jadi Xiameo ada alumninya, ada ikatan ya? Alumninya. Oh gitu. Ada. Jadi seperti sekolah kampus. Lah ya, gitu kampus ya, tapi singkat. 14 hari. Ada yang sebulan Pak, tergantung ininya, tergantung diklatnya. Nah yang baru selesai ini STEM camping namanya. STEM camping tapi untuk guru-guru sekolah dasar. Oh acaranya tuh namanya beda-beda. Cuman organisasi namanya Xiameo. Oh iya. Kalau saya dulu ikutnya namanya differentiated instruction. Oke. Nah, itu. Dan dia Xiameo itu sering mengadakan acara seminar-seminar gitu ya? Iya. Kalau masa pandemi gini?
Virtual kami kemarin. Virtual. Saya kemarin virtual tentang cara berpikir yang kreatif dan kritikal. Salah satu yang dibahas itu ya kita suruhkan membuat tugas gitu ya, seperti itu. Bahasa Inggris tetap ya. Bahasa Inggris. Itu saya terinspirasi dari kamar mandi Pak Gustaf. Gimana bisa? Pak Gustaf kalau di kamar mandi sering memperhatikan nggak kalau ada keramik-keramik yang berwarna-warni? Betul. Kamar mandi saya keramiknya warna-warni. Dan ada pola-polanya nggak? Betul. Nah itulah yang saya ambil waktu itu. Bagaimana? Kalau saya ambil satu keramik, saya translasikan, artinya saya geser, hasilnya jadi seperti apa tuh keramiknya? Kalau saya memasang keramiknya dengan cara digeser, gitu ya. Kalau saya pasang keramiknya dengan cara diputar, hasilnya berikutnya akan jadi apa? Gitu. Seperti itu. Itu di kamar mandi aja. Di kamar mandi. Kita kalau mandi jebar-jebur aja. Lagi ngapain? Ini mau gimana? Iya. Gimana aja mikir aja. Nggak mikir, kebetulan pas ngeliat, oh iya. Memang kadang di kamar mandi itu sering terdapat inspirasi. Termasuk kayak musisi-musisi gitu sih memang kebanyakan biasanya dari kamar mandi. Satu lagi membuat inspirasi saya adalah saya punya bayi ini usia 1 bulan. 1 bulan, tahun. Nah, dia itu kan anak 1 tahun itu kan pengen merasakan semua makanan, ya, benar ya. Nah, saya ceritanya mau buatin dia makanan nih, gitu. Tapi dengan budget yang terbatas. Ya. Saya searching semua makanan yang kandungan-kandungan makanan dari berbagai produk makanan. Salah satunya sering sekali tuh yang dipakai itu adalah tomat, wortel, bayam, kacang merah, brokoli, sering ya. Nah dari 5 ini ada lagi bahan yang lain, ati ayam, ya kan? Ada bayam, ada ati sapi, daging sapi, daging ayam, dan satu lagi apa, ceker misalnya atau bakso. Nah karena budget terbatas, jumlah makanannya seperti ini, komposisinya seperti ini, kita harus meramu. Jadi dalam 1 bulan itu tidak boleh ada yang ketemu tuh bahan-bahan. Jadi kalau sudah tomat sama daging ayam, nggak boleh lagi ketemu dengan daging ayam. Jatuhnya ke algoritma itu ya. Algoritma itu peluang. Kalau di kami namanya pemrograman tidak bisa lepas dari betul. Kalau di kami namanya pelajaran kombinatorika. Kombinasi, permutasi yang seperti itu. Itu seperti itu. Nah, kenapa anak-anak RPL? Saya pernah jadi panitia PPDB tuh, saya tanya, Ibu kenapa anak kamu masuk RPL? Anak saya seneng Pak sama komputer, seneng main game. Di sini bukan masalah main gamenya Pak, gitu. Atau Bu, gitu ya. Di sini anak-anak dituntut untuk berpikir seperti ini, terus saya jelaskan gitu. Sampai dengan hasilnya, anak Bu suka matematika enggak? Waduh, bahaya. Kalau RPL tidak kuat matematikanya, memang bisa. Berarti Pak Gustaf kan termasuk yang bagus matematikanya. Alhamdulillah Bu. Saya dulu, ini bukan ngomongin saya tapi nggak apa sih ya. Nggak apa. Saya dulu di SMP ya sempat dijuluki ini ya. Jagoan matematika. Bapak matematika. Matematika. Ya, lebaynya anak SMP ya. Kalau matematika dulu ya maksudnya kalau anak-anak kalau ada PR matematika, ulangan matematika pasti lihatnya ke saya dan saya duluan pasti. Itu kalau matematika. Gitu. Cuman pas masuk SMK banyak sekali yang lebih pintar dari saya. Mungkin di SMP itu ya kebetulan aja yang paling bisa saya, kebetulan aja. Kalau di SMK dulu ya banyak lah yang lebih bisa dari saya. Ya tapi alhamdulillah saya nggak pernah nyontek kalau sama matematika ya. Kan pasti harus jago. Begitu juga anak elektro kan harus jago matematikanya. Elektro jago belum? Jago lah. Fisikanya kan harus mantap kan. Kita harus mantap. Begitu juga kalau bahasa Inggris kan orang-orang RPL pastinya harus jago karena kan perintah-perintah dalam komputer kan nggak pernah ada bahasa Jawa kan Pak? Iya betul. Betul. Tapi memang Inggris pemrograman komputer beda dengan Inggris yang ini. Iya betul. Jauh sekali sih memang. Tapi ya memang harus bisa dasarnya.
Oke, terakhir Bu Dewi. Katanya punya rumah belajar ya. Nah, ini Bu Dewi. Aduh. Bu Dewi ini jadi apa ya? Menurut saya luar biasa sekali gitu. Maksudnya di samping kesibukan dia bisa menyelesaikan kuliah S1 tepat waktu, S2-nya juga tepat waktu. Dan padahal dia juga punya rumah belajar atau dia pimpinannya istilahnya. Ya walaupun nggak segede rumah belajar yang lain, maksudnya kayak bimbel lah ya. Namanya masih rumah belajar ya kan. Walaupun nggak segede bimbel tapi kan istilahnya kan harus punya memberikan sebagian otaknya gitu untuk memikirkan rumah belajar dong pastinya kan. Nah, itu. Gimana tuh Bu rumah belajarnya Bu? Ya bener ya? Iya. Itu namanya apa? Rumah belajarnya namanya apa? Kepompong dan Sicilik. Kepompong dan Sicilik. Enggak, kalau dulu kayaknya Kepompong doang. Kepompong doang. Ya. Tapi di tahun berapa kita ada diversifikasi usaha yang namanya itu ke Sicilik tadi. Jadi khusus segmentasi anak-anak yang mau belajar calistung di awal. Investasi Bu, investasi jangka panjang. Jangka panjang. Jadi Kepompong itu berdiri tahun 2009. Di mana? Bulan Februari di Harapan Baru, Bekasi. Barat. Nah itu awalnya mah saya dan teman-teman udah lulus mau ngapain nih teman-teman gitu kan ya. Teman-teman itu maksudnya bukan seusia saya ya. Ada beberapa yang jauh lah di bawah saya atau seumuran adik saya. Akhirnya saya bukakan bimbel, ayo silakan masuk, saya training. Saya pernah membelikan franchise waktu itu, franchise Jarimatika. Saya ikutkan mereka pelatihan dan lain sebagainya. Dan akhirnya itu berkembang terus seperti itu sampai dengan sekarang mungkin usianya berapa ya? 2009 ya. 11 tahun ya. 11 tahun sampai akhirnya kami alhamdulillah punya rumah sendiri. Dulu ngontrak Pak Gustaf. Kontrak 5 tahun, 5 tahun kita berdoa bersama bagaimana caranya supaya bisa punya rumah gitu. Kita punya rumah. Alhamdulillah gitu. Nah, sekarang di masa pandemi memang kita masih di Harapan Baru juga? Masih di Harapan Baru kondisinya. Kalau dulu itu hanya dilewati 1 angkot. Kalau sekarang dilewati oleh 2 angkot. Di tempat yang baru. Di tempat yang baru. Jadi secara hitung-hitungan bisnis pastinya dia lebih bagus gitu ya. Feng-shui-nya gitu. Feng-shui-nya lebih bagus, pinggir jalan gitu kan. Nah, rumah itu sudah saya robah. Wah, pokoknya ini deh. Saya buat senyaman mungkin gitu. Nah, selama pandemi ini gimana? Selama pandemi ini kan kita belajarnya virtual saja. Oke. Jadi tetap tidak kehilangan siswa ya? Tidak kehilangan siswa, tetap belajar virtual. Tapi ada beberapa memang yang ingin datang ke tempat kami, tapi kami batasi. Kalau dulu 5, sekarang hanya boleh 3 orang satu kelasnya. Gitu. Karena ruangan kelas kami kan tidak besar ya, ukuran kamar biasa. Rumah, gitu, seperti itu. Jadi ya sekarang hanya kami bisa mengakomodir 50 siswaan. Sudah 50 siswa. Iya, ya untuk masa nih 50 siswaan, itu 50 siswa juga. Wow, kami pernah punya siswa 150 Pak Gustaf. Rumah belajar ya? Iya, 150 dulu itu. Sekarang 50 siswa. Gitu. Nah, untuk PSBB seperti ini ya, kalau saya tidak menargetkan apapun kepada guru-guru gitu. Guru-guru hanya dapat nilai yang baik dari saya jika, saya punya aturan sendiri tuh kalau di Kepompong. Harus melaporkan sebelum masuk ke Kepompong nilai anak-anaknya, itu rapotnya harus fotokopi sama sesudah belajar. Nah, ada peningkatan atau tidak? Gitu. Seperti itu. Itu keberhasilan guru saya dari sana aja saya nilainya. Gitu. Kalau dia bisa mendeliver ilmunya dengan baik ke siswa, nilainya bagus, tentu saja kan orang tua akan merasa senang gitu kan. Nah, nggak sia-sia gitu ya. Iya, pastinya uang yang kita buang gitu ya, kalau kita sebagai orang tua itu kan tidak sia-sia. Waktu yang dibuang oleh guru untuk mencari uang kan tidak sia-sia. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, Kepompong seperti itu. Ya, mohon doanya aja semoga bisa selesai pandeminya. Amin. Kita bisa ini baik. Sudah rindu juga dengan siswa-siswa ya. Oh, pastinya rindu, karena kalau kita mau di siswa meminta privat, saya juga agak bingung juga gitu, karena kan biayanya beda ya kalau privat dengan itu. Tapi ada beberapa guru yang memang karena hobinya ngajar, ya udah nggak apa-apa, gitu. Jadi seperti itu, nggak apa-apa gitu.
Iya. 8 bulan sudah 8 bulan pandemi gitu. Ya kalau kita kan lockdown dari bulan 3 ya betul. Sudah 7 bulan juga dengan siswa kita. Iya. Oke, baik. Ya. Dewi, terima kasih waktunya. Iya, semoga sama-sama. bisa menginspirasi teman-teman semua yang nonton maksudnya. Sekali lagi terima kasih Bu Dewi atas obrolannya, talk-talknya ini. Jago bahasa Inggris. Oke, tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanya orang yang malas. Jadi semua orang terlahir pintar, tidak bodoh, yang ada hanya orang malas. Ya. Masih kembali lagi nanti di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.